Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam, selamat siang untuk semuanya. Mungkin pertama kali ketemu dengan kita di acara ini. Insya Allah kami akan menemani rekan-rekan semua, teman-teman semua beberapa menit ke depan. Perkenalkan, nama saya Hari Purnama Aji atau biasa dipanggil Hari, Dehar, Aji, Purnama, AA, Asep. Di sini ada saya membawa rekan-rekan saya, ada Om Wawan. Halo Om Wawan. Ya, halo semuanya, perkenalkan nama saya ya Kurniawan. Ya. Biasa dipanggil Wawan. Wawan aja. Ya, Wawan aja. Status gimana Om Wawan? Status ya alhamdulillah baru punya satu. Punya satu apa? Istri, anak, pacar. Pacar. Oh, baru pacar. Boleh baru pacar nih sebelum janur kuning melengkung. Di sini ada saudara saya, teman saya, Om Sandi. Silakan perkenalkan namanya, Om Sandi. Halo, perkenalkan nama saya Sandi, biasa dipanggil Sansan. Status? Ya, boleh. Alhamdulillah sudah sah. Udah sah apa? Ya tinggal sah gitu. Oh, masih status pacaran gitu. Umur sah. Berapa umur? Umur coba tebak berapa? Umur 30 ya? Astagfirullah. Ini mukanya bocil banget. Oh, bocil idaman tante. Umur baru 23. 23. Umur 23. 23 ya, Om Sandi kali ini. Om Sandi profesinya sebagai fotografer dan videografer juga ya. Om Wawan ini profesinya sebagai videografer ya, videografer sinematik Om Wawan. Wis mantap Om Wawan. Ini tuh biasanya udah berapa lama Om Sandi di dunia fotografer tuh? Mungkin kalau misalkan ditanya berapa lama, enggak ngitung juga lupa. Paling awal tuh pas SMP kelas 1 kelas 2 awalnya emang hobi gitu. Hobi dari dulu SMP nyampe sekarang alhamdulillah udah jadi profesi gitu. Jadi yang awalnya tuh hobi ya? Hobi dulu awalnya karena emang suka aja gitu lihat momen gitu. Kalau misalkan zaman dulu kan SMP gitu. Masih zaman Opera Mini gitu ya dulu tuh. Zaman Opera Mini. Iya gitu. betul. Opera Mini suka lihat di Google gitu foto-foto, kok fotonya berasa hidup gitu, beda gitu. Berasa lihat hidup gimana tuh? Jalan-jalan apa gimana? Enggak, dia lagi berenang aja gitu. Enggak, karena emang kayak momennya tuh dapet gitu loh. Oh, iya. Pas lihat foto tuh, wih keren gitu fotonya. Pengen bisa juga kayak gini gitu loh. Dari situlah muncul mulai jepret-jepret tepuguh. Iya, gitu. jepret-jepret. Sewa-sewa kamera berejeng efek nate Aquamarine. Aquamarine gitu. ya. Yang lahiran 2000 sampai 2003 mungkin tahu lah. Iya, tahu. Zaman-zaman ADM Facebook dulu tuh. Efek Aquamarine ya. Benar. Aquamarine pakai Canon teh tutupna dikiekeun. Oh, tutup. Biar kelihatan di foto pakai DSLR gitu ya. Nah, gitu pakai SLR pokoknya mah. SLR teh 1200 Canon. 1200 Canon itu ya. Awal-awal tuh dulu sewa-sewa gitu. Ternyata bisa jadi duit gitu loh. Udah tahu jadi duit gitu. Iya. Jadi malas tuh sekolah ya? Enggak, justru bolos-bolos dikit. Enggak lah. Enggak, biasanya tuh fotografer kalau misalkan anak-anak fotografer masih di usia kalangan sekolahan tuh SMA, SMP tuh biasanya kalau dari rumahnya itu dia berangkat pakai baju seragam biasa. Di dalam tasnya tuh biasanya buku, laptop atau LKS yang lainnya itu ya. Tapi ini mah bukan. Dalamnya tuh baju kayak kemeja putih. Kayak bentar. Ngalamin Cerita gak? ini kayak cerita siapa gitu loh. Pernah denger gitu, ada teman gitu dulu tuh. Ya. Dari rumah berangkat sekolah gitu pakai seragam gitu biasa. Di tengah jalan ganti baju gitu dia tuh. Kayak belok cerita gitu. siapa gitu ya, lupa gitu. Oh, gitu. Ada teman saya gitu. Ada gitu. Oh iya. Ini untuk yang belakang nih Om Wawan. Dari sejak kapan Om Wawan terjun di dunia video wedding? Kalau berapa lama lupa ya? Lupa ya? Belum lama juga sih. Belum lama. Awalnya cuman ikut-ikut aja. Ikut-ikut ada, aja. Iya. Diajak temen, cuman pas di lokasi ya Ya. kayak seru gitu. Iya. Ya. Baik seru lah.
lama kelamaan ya alhamdulillah diajak juga ikut gitu. Ikut. Ya ikut. Lama kelamaan lebih seru. Banyak cewek juga. Iya sih, ya, kalau misalkan fotografer sama videografer tuh identik dengan cewek ya. Iya alhamdulillah banyak. Itu kalau misalkan kalian pas ngejob itu ada bermasalah nggak sama pasangan kalian? Ya kalau gak ketahuan ya aman-aman aja sih. Tapi sering ketahuan. Jadi harus pintar-pintar jaga ini rahasia. Jadi buat yang punya pacar di fotografer tuh emang harus kuat mental ya. Percayalah kita kaum pria tidak seperti apa yang kalian pikirkan. Dan dulu tunggu dulu sebentar, klarifikasi sebentar. Iya ya. Mungkin yang basicnya hobi dari dulu suka moto gitu, penasaran, bukan karena cewek gitu ya. Aman lah, moal playboy kalem. Moal buaya. Yakin pacarnya nonton ini Om Sandi? Nonton dan, yakin. Dan emang awal-awal juga emang dulu kayak gitu sama. Oh kayak gitu sama. Om Wawan yakin pacarnya Proses nonton? menuju percayanya panjang gitu. Macam ya. Gak gampang gitu loh. Dan ini buat oknum-oknum nih yang mempersalahkan, menyalahgunakan gitu sebagai nama fotografer gitu loh. Iya Nah, itu betul, biasanya luar oknum. biasa. Iya betul. Oknum aja. Dan Om Sandi nih, Om Wawan nih, kenapa sih harus dunia fotografi wedding gitu yang sekarang kalian geluti? Untuk saya pribadi kalau misalkan foto di wedding itu belum lama. Awal-awal tuh dulu 2015, 2014 lah. 2014 tuh awalnya basicnya bukan di wedding. Bukan di wedding. Ya mulai ngulik tuh kayak foto hunting, foto-foto grup gitu yang ulang tahun outdoor gitu, foto otomotif kayak gitu. Awal-awal ngulik tuh di situ. Di situ. Terus kayak foto alam gitu. Suka dulu foto-foto alam. Nah dulu sempat punya kamera. Dulu sempat punya kamera. Awal banget punya kamera tuh kamera apa? Dulu punya Canon 1500. 1500. 1500 pertama tuh paling pertama banget. Ingat banget dulu masih pakai lensa kit juga ya dulu, nggak tahu soal lensa gitu, belum memperdalami kok orang lain fotonya bisa segini, kok bisa blur belakangnya tuh kan dulu mah nggak tahu istilah bokeh lah gitu ya. Iya, Nggak tahu istilah bukaan gitu. Kok bisa blur gini gitu loh. Ngulik-ngulik tuh di YouTube ada dulu cara editing biar blur gitu. Ingat banget aplikasinya tuh dulu di Snapchat ya dulu tuh. Biar blur gitu belakang gitu, biar kelihatan pakai kamera digital gitu. Biar keren lah gitu bokeh. Oh gitu luar biasa Om Sandi ya. Untuk Om Wawan gimana? Enggak. Mungkin baru ya di wedding. Om Wawan mungkin lebih memperdalami buat videografer. Iya, videografer sinematik. Luar biasa Om Wawan ini ya. Usia muda udah lihai banget dalam dunia videografer sinematik juga ya. Ini tuh selama terjun di dunia wedding, ada hal pengalaman yang unik gak yang diingat dari dulu sampai sekarang dah? Kalau yang unik dulu ada sih, ada banyak juga gitu. Kalau yang unik, seru ada gitu, yang unik juga ada. Mungkin ada juga yang lupa gitu beberapa gitu mungkin. Tapi ada yang ingat sih satu, bukan unik tapi memalukan gitu. Apa itu? Kesiangan gitu. Kesiangan. Dan itu pas moto guru dulu, guru pas sekolah dulu nikahan. Iya. Pakai jasa saya gitu loh. Iya. Saya kesiangan gitu loh. Kesiangan. Untung itu juga ada yang bangunin temen gitu loh. Kalau nggak ada yang bangunin mungkin bablas aja udah. Bablas tidur. Iya bablas tidur. Itu biasanya sih kalau misalkan kalian ada wedding berangkat tuh maksimal paling siang tuh jam berapa tuh? Jam 6 pagi tuh udah paling maksimal harus udah di lokasi. Udah di lokasi. Iya jam soalnya kan mantap. kita pagi-pagi tuh di lokasi prepare dulu ya. Iya kayak pasang lighting lah, ngecek kamera gitu loh. Banyak momen yang harus diambil juga gitu di lokasi. Iya betul banget. Dan itu tuh guru SMA berarti ya? Guru pas waktu sekolah SMK dulu. SMK, oh Ya, SMK. Dan posisinya itu saya udah lulus. Udah lulus? Sekolah, iya. Udah lulus sekolah. Ibu mohon maaf, malu. Yakin ibu Kalau jangan ingat, nonton ya? insya Mohon Allah maaf sama nonton. ibunya. Nanti di share ke grup sekolah lah. Nonton bunya. Aduh.
Suka duka menjadi fotografer wedding tuh kayak gimana sih Om Sandi? Suka duka, oke sukanya Banyak sukanya apa dukanya sih? Sukanya banyak teman baru, Banyak teman baru. banyak pengalaman baru, banyak ilmu-ilmu baru juga gitu. Banyak cewek. Siapa itu yang ngomong? Hah? Siapa tuh? Aduh, siapa tuh? Siapa tuh yang Kalau ngomong? kalau misalkan cewek banyak emang bener, Emang bener banyak. cewek Ya, ya. banyak. Jadi kayak misalkan kalau misalkan kan ada yang dipoto gitu bridesmaid atau yang jaga tamu gitu cewek suka pengen minta file gitu lah. Iya, Atau bener. gimana gitu. Modusnya tuh gimana? Kadang ada yang kita modus, ada juga yang ceweknya yang modus gitu loh. Modus ke kita gitu. Nah. Nyosor duluan gitu. Kalau udah dapat file udah gitu loh, kabur weh. Modus gitu weh. Jadi Dah yang file teh. Oh. Jadi kumaha we so asik. Jadi kita yang dimodusin Nah, gitu. jadi kalau misalkan buat sekarang mah udah kebal lah terhadap yang kayak gitu teh. Udah tahu lah sekarang mah. Ini aman. yang belakang mau disenggol nggak? Kayaknya ini mah masih modusnya masih kental gitu. Masih kental Masih ya? kuat kayaknya. Om Wawan Coba, nih. Kang Wawan. Wawan. Suka duka menjadi videografer wedding Ya, Wawan. sukanya lebih banyak sukanya sih dibanding Gimana dukanya. itu ya. sukanya gimana? Sukanya pertama emang gimana ya, seru. Kadang di lokasi banyak kejadian-kejadian konyol gitu ya. Lucu kadang. Kalau dukanya sih gimana ya? Dukanya dukante gitu. gimana dukanya? Dukanya kalau kita berangkat misalkan kesiangan ya. Kan Ya. di lokasi suka gimana ya? Gak tenang gitu. Gak tenang. Tiba-tiba di lokasi pengantin prianya udah datang kan, Iya. kita belum beres-beres. Iya bener belum Sampai- prepare gitu kan. Iya banyak. Pagi-pagi itu udah kesang. Ngoprot pokoknya nyai. Ciweuh. Belum kopi gitu, belum apa gitu kan. Belum. Biasanya kan kalau berangkat pagi ya, Iya. udah beres misalkan ngambil ya ngopi dulu kan, sebat dulu, sarapan dulu. Tapi kan kalau kesiangan susah ya. Boro-boro ngopi ya. Iya, itu cerita dari seorang Wawan, Om Wawan sebagai videografer sinematik wedding ya. Ini tuh untuk suka duka saat proses pengambilan momen saat wedding gimana? Ada nggak tuh? Suka duka banyak dukanya pastilah. Banyak dukanya. Apalagi saya sebagai fotografer tarkam gitu ya, antar Ya. kampung lah gitu Ya. ya. Tahun kali sih. Suka juga gitu antar kota, tapi ya gitulah kalau misalkan di perkampungan gitu kan banyak orang-orang yang belum tahu juga mungkin ya. Ya. Mohon maaf gitu loh. Kayak misalkan yang kayak ibu-ibu, kayak panitianya, seliweran gitu. Apalagi pas momen akad kan sakral gitu ya. Suka banyak ibu-ibu berkerumun gitu, mohon maaf gitu loh. Maksudnya tuh kita kan sebagai fotografer gitu kan udah profesi kita gitu, udah dipercayakan kepada kita gitu loh. Iya, Itu betul, kan betul. momen sakral seumur hidup sekali gitu kan. Tapi kalau nggak tahu kalau yang cerai mah gitu. Itu kan seumur hidup sekali gitu, kan sakral momennya. Jadi kita tuh diundang gitu, dibayar buat mempercayakan momennya kepada kita gitu loh. Udah aja kalau misalkan ada yang mau foto juga kan dari jauh juga bisa gitu, Iya, ambil betul. foto atau video juga. Jadi nggak harus berkerumun bareng sama kita. Kadang suka senggolan juga, Senggolan. suka senggolan juga. Disenggol dong sama ibu-ibu. Ibu-ibu apalagi Ya. kalau misalkan badan di mana, HP-nya gini gitu di mana. Oh, kan. gitu. Mohon maaf ibu-ibu ya, mohon maaf. Mana? Ini fakta yang Ibu-ibu. terjadi di lapangan ibu-ibu Iya, ya. iya, betul. Bukan cuma ibu-ibu, bapak-bapak juga kok. Bapak-bapak juga pernah. Sering juga, ya kadang gitulah. Ada yang misalkan kita tegur baik-baik gitu, tapi tetap senggol-senggolan gitu, nggak mau kalah gitu. Itu kendala yang sangat sering gitu ya. PR itu juga, PR itu. juga gitu buat ngelatih kesabaran, gimana caranya biar bagus lah, biar momennya dapat gitu tanpa harus kita senggol-senggolan sama yang lain. Tapi ya begitu. Ya mungkin di sini ada ibu atau bapaknya yang nonton atau nanti pesan-pesannya apa nih untuk kedepannya gitu kan supaya tidak terjadi lagi seperti itu. Gitu. Pesan-pesannya buat kedepannya gitu, mohon maaf buat bapak-bapak atau ibu-ibu yang ikut seserahan atau saudara-saudaranya gitu.
Kalau misalkan mau ngambil foto atau video boleh, silahkan. Kami nggak ngelarang gitu loh. Dan kami pun bersyukur juga gitu. Ada Iya, yang iya. nge-backup juga gitu kan. Amit-amit takutnya kenapa-kenapa gitu kan. Ada yang nge-backup tapi mohon maaf ada jarak gitu loh sama Iya. kita. Biar kita juga leluasa gitu loh. Ambil momen gitu biar nggak bocor-bocor kan kalau misalkan lagi akad gini kan. Pengantin cowok, pengantin cewek akad. Di belakang masa ada yang pegang kamera ibu-ibu, ada yang lagi nguap gitu Iya, kan, iya. masa kan kurang etis juga gitu ya. Sementara kan klien gak mau tahu kan, Iya. gak mau tahu gitu. Ini kan momen saya udah bayar kamu gitu loh. Gimana pun harus bagus gitu momennya. Iya, gitu betul loh. banget. Jadi kelihatannya seorang fotografer wedding tuh kelihatannya enak gitu. Tapi Iya. tanggung jawab itu luar Tanggung biasa jawabnya gede banget ya. luar biasa banget gitu Gede loh. banget gitu Iya, ya. gede banget tanggung jawabnya. Ngeri. Tapi pas waktu wedding pernah nggak tuh sampai kena omel dari panitia atau kita adu mulut sama panitia gimana? Pernah nggak tuh? Mungkin kalau dulu awal-awal terjun ke dunia wedding gitu ya, mungkin egonya juga gitu, ego saya Iya. juga masih tinggi gitu, pengennya tuh foto tuh bagus, terus pengennya tuh pengen gimana gitu. Sering juga dulu adu cekcok gitu sama panitia lah, sama yang inilah, tapi seiring berjalannya waktu gitu, jam terbangnya juga bertambah, makin kesini ya ngasih taunya juga pelan-pelan lah, sedikit-sedikit. Kalau dan sekarang juga sadar juga gitu kalau misalkan adat istiadat tiap kampung itu beda-beda gitu loh, gitu paling. Ya udah kita iya. sebagai tamu kita nerima, kasih tahu aja gitu, kasih tahu dulu gininya gitu gimananya. Kalau misalkan masih harus kayak gini sesuai adat di ininya, ya udah kita ngikut aja gitu loh. Oh iya iya. Gitu. Berarti Om Sandi itu asli kelahiran Subang ya? Asli kelahiran Asli Subang. Subang. Asli Subang. Ini Om Oban Subang juga asli. Kalau saya ya alhamdulillah Subang. 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 Bagian Subang juga ya. Ini ada juga nih faktor yang mempengaruhi hasil saat foto. Ada faktor nggak sih yang sangat banget mempengaruhi kada hasil foto? Contohnya gini nih, klien kita nih, Om, Mas, fotonya pengen gini nih, pengen kayak gini, sedangkan di lokasinya tidak support atau tidak mendukung kepada momen yang dia inginkan. Gimana tuh? Pernah nggak sih? Pernah juga. Pernah. Mungkin caranya ya kita harus lebih kreatif lagi lah. Iya. Kalau misalkan kata pengantinnya, pengen foto outdoor gitu, tapi spotnya di sini nggak ada yang bagus. Ya kita berarti kita harus lebih kreatif lagi gitu Iya, loh. iya, betul. Memaksimalkan tempat yang ada gitu loh. Gimana pun. Karena kan klien yang request gitu kan, yang pengen foto outdoor gitu. Jadi kita harus bisa maksimalin lah gitu. Misalkan walaupun terbatas dengan lokasi gitu. Harus Itu dimaksimalin, tuh. lebih kreatif lagi. Ya, mungkin kedepannya ya untuk klien-klien semuanya mungkin harus diperhatikan lagi, kita kerjasamanya juga untuk acaranya lancar, apapunnya lancar, kita support momen kita memberikan yang terbaik ya dari fotografer. Terus aspek yang harus diperhatikan dalam fotografi wedding itu apa sih? Aspek yang sangat banget harus diperhatikan. Contohnya nih kalau misalkan sehari itu ada ini nih, aspek yang harus sangat diperhatikan tuh apa? Mungkin apa ya? Attitude kita juga kali ya. Itu dia. Iya, attitude kita di lapangan terhadap klien, terhadap panitia, terhadap saudara-saudara atau keluarga-keluarganya juga gitu. Itu paling penting banget menurut saya pribadi gitu. Iya betul banget ya itu ya. Untuk saran untuk fotografer pemula gimana sih? Saran nih Waduh. untuk rekan-rekan. Bingung juga ya, saran saya juga masih baru gitu loh, belum terlalu orang ini gitu. Bingung juga ngasih saran gitu, apa ya kalau misalkan saran untuk fotografer pemula gitu. Ya. Apa ya? Jangan berkecil hati lah. Jangan berkecil hati. Gali terus potensi gitu, asah skill gitu. Jiwa rasa ingin tahunya keponya dibesarin lagi. Besarin lagi gitu kan ya. Harus Betul banget. rendah hati, harus bisa nerima masukan dari teman-teman yang lain gitu loh. Perbanyak relasi. Relasi Itu penting. betul banget, Relasi betul penting. banget ya, betul Perbanyak banget. relasi juga. Oke, itu mungkin saran untuk rekan-rekan yang mau terjun di dunia wedding, di fotografer wedding ya. Selanjutnya
harapan kedepannya terhadap dunia fotografi, khususnya fotografi wedding ini. Fotografer wedding gimana harapan kedepannya nih dari Bu Om Sandi sama Om Wawan? Untuk saya pribadi harapan kedepannya kita antar kita fotografer, Ya. vendor sama klien kalau bisa harganya saling mengerti lagi. Gimana gimana? Jangan kayak misalkan apa ya, nawar logis aja gitu. Oh iya, soal harga budget juga ya. Iya gitu. Saling sama-sama menguntungkan berarti gitu ya. Saling sama-sama menguntungkan, betul, saling betul. sama-sama enak lah gitu. Betul banget. Itu mungkin harapan kedepannya terhadap dunia fotografi. Untuk Om Wawan gimana harapannya kedepannya? Mungkin Om Wawan bisa memberikan gitu kedepannya gimana fotografer wedding atau videografer wedding itu kedepannya semoga gini gimana itu? Kalau untuk saya Ya. kedepannya ya semoga semakin semakin ini semakin maju ya, semakin sukses, semakin banyak ya, banyak job. Cewek mah Banyak apa? cewek mah bonus Oh, ya. Cewek wae si Om Wawan. Intinya makin sukses aja gitu. Oke, iya. Mungkin itu harapan kedepannya dari Om Wawan ya sama Om Sandi. Luar biasa sekali, terima kasih untuk Om Sandi, Om Wawan atas waktunya udah mau bergabung di acara kami kali ini. Sampai ketemu lagi di acara berikutnya ya. Untuk rekan-rekan semua juga terima kasih yang sudah mampir ke acara ini, yang sudah nonton, yang sudah mantengin terus dari awal ya. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di season berikutnya. Di season kali ini kita pamit undur diri. Kami saya pribadi Hari Purnama Aji dan ini Saya Sandi Herdian dan Bung Wawan Kurniawan. Wah, pamit undur diri dari hadapan rekan-rekan semua. Semoga sehat selalu dalam melindungan Allah Subhanahu wa taala. Salam fotografer wedding, sukses selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.